Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, Nurtanio bergabung di bagian rencana dan konstruksi Tentara Keamanan Rakyat. Nurtanio dilantik dengan pangkat Opsir Muda Udara 2 pada masa itu. Bersama Wiweko Supono, Nurtanio merancang bangun pesawat yang bernama NWG-1 atau Nurtanio Wiweko Glider 1. Pesawat ini merupakan pesawat terbang tanpa motor. Pesawat NWG-1 berbahan dasar kayu jamuju yang tumbuh di daerah Malang dan sebagian lainnya menggunakan kayu bekas pesawat Jepang. Keberhasilan Nurtanio membuat 6 pesawat NWG-1 membawa Nurtanio ditugaskan untuk belajar teknologi pesawat di VT Institute of Technology Manila, Filipina. Nurtanio begitu juga, dia bisa memadukan pengalaman, obsesi, dan pengetahuan yang dia miliki dengan keberadaan pada waktu itu ya. Anggaran nggak ada semuanya. Dia itu hanya kemauan yang kuat yang bisa kemudian dituangkan dan dia bisa membuat pesawat terbang yang dipakai, yang udah sempat dipakai di flying school di Curug Flying School di Kalibanteng dulu oleh Angkatan Darat. Dan kita juga udah menggunakan itu. Dan kalau kita lihat di buku Jane's The World Aircraft pada tahun 60-an mungkin, itu masuk di situ. Itu dia masuk dalam the global record dari aircraft production, international aircraft production. Dia sudah dimasuk radar monitor dari pengembangan produksi pesawat terbang. Jadi sangat luar biasa itu sebenarnya. Sejarah mencatat sejak Orville Wright dan Wilbur Wright atau yang dikenal dengan Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama pada tanggal 17 Desember tahun 1903 di Kill Devil Hill, Carolina Utara. Pesawat makin berkembang menjadi temuan baru yang dibutuhkan oleh manusia juga dunia. Perkembangannya pun sampai ke Indonesia. Pada tahun 1904, seorang Belanda, Insinyur Onen, melakukan penelitian terbang layang dengan bahan baku bambu di Sukabumi. Pada tahun 1918, di era pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda melakukan rancang bangun pesawat mirip Avro 504 buatan Kanada di pabrik pesawat terbang Sukamiskin, Bandung. Tahun 1920, pemerintah Belanda menentukan Kampung Andir sebagai lokasi lapangan terbang baru menggantikan Sukamiskin. Pada 1 November 1928, perusahaan penerbangan Kerajaan Hindia Belanda, KNILM, membuka lapangan Andir menjadi rute terakhir penerbangan Hindia Belanda yang berperan penting pada saat itu. Sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya yang mungkin membawa bangsa Melayu ini melihat pesawat pertama kali adalah mungkin orang Belanda sendiri kan. Waktu itu ketika kita masih dikuasai oleh Belanda, Belanda melihat bahwa pesawat terbang adalah satu yang cocok untuk wilayah Indonesia, untuk menguasai wilayah Indonesia sebesar ini. Ya. Mereka yang membawa teknologi itu ke sini. Tapi yang menarik dari situ adalah ternyata pesawat itu pada masa itu dibuat dari kayu, mungkin bahannya dari kulit, ya, dan Anda tahu bahwa itu barang-barang natural lah gitu ya, dimana kalau di Eropa maupun di Amerika tingkat kelembabannya berbeda. Pesawat itu diimpor, boleh katakan dibawa ke Indonesia untuk bisa digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Suddenly mereka sadar bahwa ini dibutuhkan modifikasi, adaptasi. Ya. Nah, jadi bangsa Indonesia pertama kali ada pesawat bisa terbang ya, boleh katakan maka itu disebut sebagai mesin terbang pada saat itu. Tapi kemudian bangsa Indonesia melihat bahwa mesin terbang ini adalah betul-betul satu mesin, satu yang adalah karya manusia, adalah ketika pesawat itu digunakan, kemudian mulai bisa dikutak-atik gitu, diperbaiki atau di-adjust atau
atau kayunya waktu itu karena kena distorsi sedikit karena kena humidity mesti diperbaiki, propeller rusak sehingga mesti dan sebagainya. Kita semua jadi belajar teknologinya. Sejarah Indonesia yang erat dengan kedirgantaraan membuat Nurtanio memiliki visi perjuangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada jasa penerbangan negara lain. Nurtanio pun yakin, kelak Indonesia harus memiliki pesawat terbang buatan sendiri. Memang kadang-kadang itu berawal dari mimpi. Berangkat dari situ, beliau ingin mencoba mewujudkan mimpi-mimpinya itu menjadi kenyataan. Pesawat-pesawat apa yang diciptakan, apa yang diperbuat dan menjadi itu rata-rata memang masih pesawat-pesawat kelas awal, kelas pemula. Tetapi dari situlah kelihatannya almarhum mulai melangkah untuk bisa menjadi seorang inovator, seorang inovasi dalam dunia penerbangan. Kalau kita lihat Pak Nurtanio, beliau ingin bahwa industri penerbangan atau kita menguasai teknologi penerbangan itu sangat tinggi. Kita dimulai mungkin waktu di Jogja, Nurtanio dengan Pak Wiweko membuat pesawat dengan mesin Harley Davidson, pesawat glider dengan tenaga mesin. Kalau kita lihat pesawat itu, kalau sekarang kita bandingkan, ini mungkin pesawat yang sangat-sangat sederhana. Tapi pada saat itu, mesin yang dia punyai hanya mesin Harley, dan selainnya dia desain sendiri. Nah, beliau mendesain juga pesawat-pesawat seperti belalang dan lain-lain, si kumbang. Itu kalau kita lihat fasilitas yang ada pada waktu itu mungkin kalau kita lihat sekarang sangat-sangat sederhana atau bisa dibilang sangat-sangat primitif. Tapi dengan keinginan beliau bahwa teknologi atau kemampuan dirgantara ini harus ada di Indonesia, beliau mendesain bersama-sama timnya, mendesain pesawat, membuat pesawat itu, dan bahkan beliau sendiri juga menerbangkan pesawat itu. Ini untuk membuktikan bahwa kepada orang lain pesawat itu bisa diterbangkan. Jadi beliau juga mengambil risiko untuk menerbangkan pesawat itu.